Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banjarnegara, kebetulan sebagai sekretaris bidang kader. Saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan sepintas lalu selayang pandang tentang Kodam, Korp Dai Muda Muhammadiyah. Pada awalnya Kodam bernama Pendidikan Latihan Mubaligh Muda Muhammadiyah. Pada awalnya diklat ini diadakan sebagai bentuk respon dari kegelisahan sebagian warga Muhammadiyah. Mengapa demikian? Karena ternyata ada dua hal yang menggelisahkan kita, khususnya sebagai aktivis Muhammadiyah. Pertama, banyak kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah yang ternyata lebih senang mengaji di kelompok lain, seperti Jamaah Tabligh, Salafi, Al-Mansurah, Majelis Tafsir Al-Quran, dan kelompok-kelompok pengajian yang lain. Ketika kami mencoba untuk menelusuri secara lebih jauh lagi, mereka rata-rata tertarik dengan pengajian yang dilaksanakan oleh kelompok lain, beralasan karena katanya Muhammadiyah tidak mempunyai pengajian yang rutin, pengajian yang secara sistematis dan memakai kurikulum tertentu. Oleh karena itu, setelah saya lihat, ternyata banyak yang mereka lebih betah di rumah orang lain daripada di rumahnya sendiri, yaitu pergerakan atau persyarikatan Muhammadiyah. Kegelisahan yang kedua adalah kami sebagai praktisi ataupun mubaligh tingkat kampung yang sering berkunjung atau bersilaturahim ke ranting-ranting, betapa banyak umat yang sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan-sentuhan religius. Beberapa kali kami coba dan kami laksanakan dengan rutin. Alhamdulillah, responnya sangat positif. Tetapi dengan berbagai alasan, terutama kekurangan kader mubaligh, beberapa ranting ternyata banyak yang tidak bisa mengadakan pengajian secara rutin karena kekurangan mubalighnya. Berdasarkan dua hal itu, kami bersama teman-teman pimpinan pemuda Muhammadiyah Banjarnegara mencoba untuk merumuskan, bahkan beberapa kali kita wacanakan dalam forum-forum ilmiah. Antara lain, pada suatu malam kami menyampaikan sebuah proposal dengan judul Muhammadiyah Bagikan Rumah Tanpa Pagar. Dua kegelisahan yang tadi saya sampaikan, ketika banyak keluarga besar kita yang lebih suka mengaji di rumah orang lain, tentu tidak serta-merta kemudian kita menyalahkan orang lain. Kita lebih introspeksi ke dalam, kita lebih koreksi ke dalam. Jangan-jangan memang menu yang kita berikan kepada mereka kurang mencukupi asupan gizinya, atau boleh jadi kita dalam mengadakan pengajian memang kurang istiqomah. Berdasarkan dua hal latar belakang tersebut, maka Diklat Mubaligh Muda Muhammadiyah itu berdiri, dan pada awalnya kita adakan setiap Sabtu dan Ahad bertempat di MTS Muhammadiyah Wanayasa, dan kita laksanakan selama 3 bulan. Alhamdulillah, waktu bergulir sudah 1 tahun lebih. Setelah diklat itu selesai dengan materi kemuhammadiyahan, termasuk juga materi-materi teknis kemubalihan, kemudian kita sepakat untuk mengadakan follow up atau tindak lanjut. Tindak lanjut itu dengan cara kita bergilir dari ranting yang satu ke ranting yang lain, dari cabang yang satu ke cabang yang lain. Alhamdulillah, sambutan dari para pemuda semakin lama semakin besar. Bisa saya ibaratkan sebagai larinya bola salju, semakin lama semakin besar
dan mereka sangat responsif dan antusias. Kegiatan follow up tiap Sabtu dan malam Ahad pagi itu kita berangkat ke lokasi sebelum maghrib. Setelah maghrib kita sebar beberapa mubalik datang ke masjid-masjid atau musola-musola tertentu untuk latihan memberikan tausiah sebagaimana jadwal yang telah disiapkan oleh panitia induk. Saudara yang berbahagia, setelah itu ada beberapa mereka yang baru bergabung dengan follow up Kodam. Kita beri orientasi di masjid induk. Kita perkenalkan tentang kegiatan Kodam, kita motivasi agar mereka bisa bersungguh-sungguh, bisa beristiqomah dan berhati jernih. Kemudian acara itu selesai sampai dengan Isya. Isya sholat berjamaah di masjid atau musola-musola tugas yang telah disiapkan oleh panitia setempat. Kemudian ba'da Isya setelah mereka makan malam bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang bersifat umum yang kita letakkan di masjid terbesar di ranting atau cabang penyelenggara. Di situ kita menyampaikan tausiah untuk umum, baik laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak-anak, semua saja. Dan alhamdulillah kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan menurut pengamatan sepintas tampaknya lebih bisa menggairahkan pergerakan Muhammadiyah baik di tingkat ranting maupun cabang. Kegiatan tausiah selesai dilanjutkan dengan kajian khususnya untuk para anggota follow up Kodam. Kegiatan itu antara lain kita sampaikan beberapa materi ISK ataupun pencerahan, tauhid aplikatif, dan juga masalah ketarjihan. Selain kita menghafalkan doa-doa, menghafalkan ayat-ayat, dan kadang-kadang juga diselani disisipi maksud saya dengan tarjamah lafziyah. Kemudian kira-kira jam 11 acara Kodam selesai, kemudian tidur bersama untuk kemudian jam 3 dibangunkan untuk qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sendiri-sendiri, kemudian 2 rakaat yang ke-9 dan 10 secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan witir bersama-sama. Setelah itu kita sambil menunggu subuh diadakan renungan, diadakan sentuhan-sentuhan spiritual sambil menunggu datangnya kumandang azan subuh. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat berjamaah subuh, dan kemudian ada beberapa yang kita tugasi untuk memberikan kultum ba'da subuh. Setelah itu ada musyawarah kira-kira sampai jam 6 atau sampai jam 7, dan setelah itu selesai pulang ke rumah masing-masing. Saudara yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami mempunyai harapan bahwa setelah kita mencoba melaksanakan acara follow up Kodam dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dan sedikit mau berkorban, korban tenaga, pikiran, waktu, dan sedikit dana, alhamdulillah antusiasme dari teman-teman pemuda sangat bagus. Oleh karena itu saya berharap pada teman-teman Kodam untuk melanjutkan perjuangan sebagai khalifah fil ard, dan mudah-mudahan senantiasa berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah pada umumnya yang belum terlibat pada kegiatan Kodam, kami mengharap agar bisa berpartisipasi menjadi anggota. Jika letaknya terlalu jauh karena mungkin cabangnya tidak berdekatan atau daerah yang lain, mudah-mudahan rintisan yang sederhana, yang sedikit yang telah kami dan teman-teman laksanakan ini dapat menjadi motivasi atau setidaknya inspirasi untuk teman-teman di cabang atau daerah lain melakukan hal yang sama. Akhirnya kami pun telah melaporkan beberapa kegiatan yang antara lain kami telah berhasil mengirimkan
dai ke Merapi untuk pendampingan ex korban meletusnya Gunung Merapi. Alhamdulillah kami berhasil mengutus 21 kalau tidak salah mubalik muda dari Kodam dan berjuang berdakwah di sana selama 21 hari. Kegiatan yang lain, Kodam juga alhamdulillah telah mengirimkan petugas SAR-nya ketika ada ranting, yaitu di salah satu cabang Pagentan mengalami bencana tanah longsor. Melihat kegiatan yang alhamdulillah positif ini, kami pun telah melaporkan kepada pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Oleh PBBM ternyata merespon dengan sangat positif. Bahkan insya Allah beberapa waktu yang akan datang kami akan diundang di PBBM untuk mempresentasikan pengalaman nyata pengkaderan dengan nama Kodam yang telah kita laksanakan, yang insya Allah nyaris ataupun hampir 2 tahun ini. Saudara yang berbahagia, ini adalah salah satu bentuk kontribusi yang sederhana dari kegelisahan kami. Daripada kami harus lari ke rumah orang lain untuk mencari menu-menu atau asupan-asupan spiritual, mengapa kita tidak berpikir untuk memperbaiki rumah kita sendiri? Bukankah umat kita di Muhammadiyah sudah sangat banyak? Mengapa harus kita tinggalkan ke kelompok pengajian-pengajian yang lain? Mari kita kelola dengan baik, mari kita cintai rumah kita apapun bentuknya. Kalau rusak, mari kita perbaiki. Kalau bocor, mari kita tutup dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.